saudara berjalan tanpa Tuhan Yesus, mau nggak? Yakin? Sungguh? Kadang-kadang suka berjalan sendiri. Ya. Siapa yang suka berjalan sendiri tanpa Tuhan Yesus? Nggak ada yang mengaku pasti. Ya. Saya seringkali seperti itu, saudara. Ya. Berjalan sesuka sendiri, senang-senang sendiri, tanpa Tuhan Yesus. Lupa dengan Tuhan. Maunya sendiri. Nah, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam suatu kebiasaan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Kemarin rentetannya adalah kita harus apa? Kenal juga, ya, mengenal Tuhan Yesus, mengetahui, mengenal, memiliki pengetahuan akan Tuhan. Ya. Kita sudah kemarin bahas ya semua bahwa ketika kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, ada orang yang nggak suka, ya. Ada orang yang nggak suka, ada musuh kita yang nggak suka kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Siapa dia? Iblis. Dan iblis akan berusaha sedemikian caranya, dia mencari cara supaya kita gagal kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya. Dipakai dengan segala macam cara yang seringkali menurut kita tidak kelihatan kalau itu caranya iblis. Menurut kita itu adalah jalannya Tuhan. Menurut kita sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Dia pakai polesannya sedemikian rupa. Tidak bisa kita lihat. Begitu dia mau usahanya supaya kita ini gagal, tidak bisa berjalan terus menerus bersama dengan Roh Kudus sampai menantikan kedatangan Tuhan. Ya, seringkali kita juga akan jatuh. Ya. Betul? Kalau kita mau lihat berapa kali kita jatuh, saya ngalami berapa kali jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau orang benar itu jatuh, dia tidak akan berarti biarkan sampai tergeletak. Mau berapa kali kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Tangannya dia yang akan menopang kita. Amin. Iblis senantiasa, saudara. Jadi kita harus paham dan kita harus sadar akan hari ini. Petrus berkata bahwa sadarlah bahwa musuhmu itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum untuk menantikan bahwa kamu kapan jatuhnya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ada musuh di dalam perjalanan hidup kita, saudara tenang saja, saudara santai saja. Wah, enak nih, sofanya enak, rumahnya sudah enak, sudah menerima berkat Tuhan yang enak semua. Tuhan Yesus kita itu baik. Yes, amin. Tuhan Yesus kita baik. Dia ajaib. Yes, amin. Tapi kalau kita terlena dengan keajaibannya, dengan kebaikannya, tanpa menyadari kebenaran firman Tuhan juga, bahwa iblis itu mau kita jatuh. Kalau kita mau sadar akan hal tersebut, saudara, maka kita akan berjaga-jaga. Di dalam perjalanan kita dengan Roh Kudus, kita juga harus berjaga-jaga. Selain Roh Kudus yang menjaga kita, yes, itu pasti Roh Kudus akan menjaga kita. Tapi saudara dan saya pun harus berjaga-jaga. Roh Kudus menjagai langkah kita. Amin. Roh Kudus menjagai langkah kita, jangan sampai kita ini keluar dari jalurnya. Betul? Dijaga. Ada mencong sedikit langsung ditarik seperti itu. Tetapi siapa yang harus menjaga hatinya? Roh Kudus tidak bisa menjaga hati kita. Yang harus kita jaga siapa? Hati kita sendiri harus kita jaga. Dia menjaga langkah kita, tapi kita harus menjaga hati kita. Ya. Langkah ini seringkali diserongkan, bisa diluruskan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, ditolong. Tapi ketika hati ini sudah serong, dan ketika hati ini sudah pahit,
hati ini sudah sakit hati ini sudah luka, itu sukar sekali untuk dikembalikan. Lebih mudah mengembalikan jalan yang serong ke jalan yang benar daripada mengembalikan hati yang sudah terluka. Nah, ini kita harus menjaga hati kita. Di dalam perjalanan ini kita seringkali akan mengalami ya, iblis melalui berbagai macam cara dia menyakiti kita. Bisa lewat orang yang terdekat dengan kita, di sekitar kita, bahkan orang yang menurut kita baik sekali, dia bisa menyakitin kita, dia bisa menusuk kita. Oleh karena itu kita mesti jaga hati kita di dalam perjalanan. Bagaimana untuk menjaga hati? Ya, terus menerus kita harus berpaut dengan hatinya Tuhan. Kalau hati ini sudah melekat dengan hatinya Tuhan, gak akan bisa sakit hati lagi. Tapi selama hati ini masih ada rongga, ini misalnya hatinya kita ya, ini hatinya Tuhan ya. Saya lupa bawa ya, Pak David lupa dibawakan. Hatinya kita, ini hatinya Tuhan. Kalau kita masih ada gap seperti ini, ada celah ya, belum bisa dikatakan nempel, walaupun jalan ini seirama misalnya seperti itu, tapi masih ada celah, mepet lagi, oke, tapi masih jalan, masih ada celah, masih ada ruang yang bisa diisi. Tapi kalau hati kita dengan hatinya sudah nempel seperti ini, melekat kayak lem dengan perangko, nempel seperti itu ya, nempel banget, gak bisa dilepaskan. Nah, hati kita ini bagaimana caranya menjaga hati kita supaya tidak sakit hati, supaya tidak berduka cita, supaya tidak kepahitan. Menempellah di hatinya Yesus Kristus. Amin. Harus menempel di hati Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau hati kita menempel pada Yesus Kristus, maka hal itu akan selalu membuat kita apa? Kepahitan, duka cita terus, marah. Kenapa ya saya mengalami ini? Saya kan sudah baik kepada dia, saya kan sudah memberikan segalanya kepada orang ini. Kenapa dia mau menyakitin saya? Kenapa dia tega nyakitin saya? Terus aja kita akan sakit hati. Itu kalau kita, ini saudara perlu ketahui, saudara yang di rumah dan saudara yang di menara doa. Ketika engkau sakit hati, berarti hatimu belum menempel kepada Yesus. Amin. Karena iblis bisa masuk di dalam celah-celah itu dan menggosok kamu. Iya tuh, lu gak salah, dia yang salah. Iya, kamu kan udah benar. Digosok, dia masuk di celah-celah kita. Tapi kalau engkau hatimu sudah nempel dengan hati Yesus, digoncang kayak gimana, digoncang-goncang seperti apa, engkau tetap berdiri teguh, tidak akan tergoncangkan. Ini ingat, jadi kalau masih ada sakit, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya gak enak didengar, kata-katanya itu loh sedikit tapi gitu seperti itu ya, kata-katanya itu aduh membunuh deh, kata-katanya itu loh kayak gimana gitu ya. Saya sih gak apa-apa, tapi kata-katanya itu loh, nah seringkali kan kita ngalami kayak gitu kan. Saya ini oke-oke saja, tapi omongannya itu loh gak enak banget tuh. Kalau engkau sudah sempat berkata demikian, itu tandanya hatimu mulai gonggang lagi, rongga lagi dengan Tuhan Yesus. Oke? Jadi kalau kamu sakit hati, nempel dengan Tuhan Yesus. Amin. Seperti Ruth dengan Naomi. Ruth ketika dia menikah dengan anak Naomi, ya, anaknya meninggal. Padahal dia sudah janji sehidup semati dengan suaminya ini. Meninggal. Kemudian mertuanya meninggal juga yang laki. Suaminya meninggal juga. Ruth ini cantik. Muda. Masih muda, cantik.
badannya masih bagus karena nggak punya anak, belum punya anak, pasti masih bagus. Ya, suaminya meninggal. Seharusnya dia sudah punya pikiran, aku akan kawin lagi karena masih muda. Kalau cerai meninggal nggak apa-apa ya Bapak Pendeta ya, ya kan? Meninggal kan nggak apa-apa ya Pak Pendeta. Ada di pikirannya, aku mau kawin lagi. Sudah, ngapain aku ikutin ibu mertua yang sudah tua? Nggak mungkin dia punya anak lagi. Dia mau kawin sama siapa? Udah segini mana mungkin dia bisa punya anak lagi. Aku ngapain nungguin dia? Udah, mestinya kembali. Dan memang ibu mertuanya juga berkata kepada Ruth dan menantu satunya, sudah sana kamu pulang aja. Kalian sana pulang kembali ke negerimu, ke negaramu. Ya, ngapain kamu ikut aku? Tapi apa katanya Ruth? Di dalam Ruth 1. Di dalam Ruth 1 kita baca di ayat yang dari yang ke-12. Oke, Roh Kudus switch semuanya. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ini Naomi. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ruth jatuh cinta terhadap anaknya Naomi dan menikah dan mengikat janji. Tapi ditinggal meninggal. Tetapi Ruth tetap berpaut pada mertuanya Naomi. Dan terus tidak mau didesak kayak gimana pun, tetap dia tidak mau. Bahkan dia mengatakan till death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Wah, itu komitmen yang luar biasa itu, seperti itu. Berarti hatinya Ruth dengan Naomi sudah melekat banget kayak gini. Gak bisa dipisahkan. Dia hanya berkata sampai maut memisahkan kita. Saudara, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, hati kita harus nempel, melekat begini. Bahkan selanjutnya bukan hanya menempel, melekat, tapi menjadi satu. Masuk di dalam Tuhan Yesus, menjadi satu. Bukan hanya menempel, bukannya melekat, tapi menjadi satu. Tidak ada lagi hatinya kita, yang ada adalah hatinya Yesus Kristus. Itu adalah orang yang terus-menerus berjalan dengan kebiasaan daripada Roh Kudus dan menjadi kebiasaan dan menjadi terus-menerus, yaitu hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mau hidup dengan Tuhan Yesus? Bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Kalau nanti, kalau kita sudah dead, baru kita hidup dengan Yesus, nggak bisa. Sekarang selama kita hidup, kita harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita harus melekat.
Nah, namanya melekat ini tadi menjadi satu. Berarti ada suatu apa? Komitmen. Ada suatu ikatan. Ada suatu komitmen. Kalau kita tidak ada ikatan, tidak ada komitmen, maka tidak akan bisa berjalan dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan Yesus tidak akan bisa. Lu gue, terus kita mau berjalan. Nggak akan bisa. Suami istri tanpa komitmen tidak akan bisa berjalan bersama. Selalu ada komitmen, ikatan, perjanjian. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa sejak pertama kali Dia menciptakan kita manusia. Dia sudah memberikan suatu komitmennya, perjanjiannya. Dari pihak Allah bukan nama komitmen, tapi dari pihak Allah bernama covenant, perjanjian. Itu dia sudah memberikan suatu perjanjian. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Coba kita buka sebentar. Kejadian 1 ayat 26. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini sudah covenant. Ini adalah perjanjiannya Tuhan Allah Bapa. Dia akan menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya, supaya apa? Mereka berkuasa. Ada kuasa. Kemudian Allah ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Itu adalah covenantnya. Itu adalah perjanjian dari Allah Bapa. Itu sejak awal. Sejak Dia belum menciptakan manusia loh. Belum dibentuknya manusia itu, belum diciptakannya, Dia sudah make a covenant. Dia sudah buat suatu perjanjian supaya mereka serupa dengan kita dan mereka memiliki kuasa. Dan mereka supaya apa? Beranak cucu. Semua itu covenantnya. Sebelum diciptakan saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan suatu covenant kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa berjalan bersama Dia. Supaya manusia pertama itu bisa berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Tuhan Allah Bapa. Tanpa covenant itu, mereka tidak bisa berjalan-jalan di Taman Eden. Kalau tidak ada perjanjian itu, mereka tidak akan bisa berjalan-jalan di Taman Eden. Karena Taman Eden itu suatu taman yang private dan holy dan kudus, itu hanya milik Tuhan. Yang boleh masuk di situ adalah ciptaannya semuanya. Itu covenant. Oleh karena sebelum diciptakan semuanya itu, Tuhan membuat suatu covenant dulu. Perjanjiannya. Mereka dibuat serupa dengan gambarnya, sama image-nya, sama karakternya, sama hatinya, sama sifat-sifatnya, semuanya sama. Supaya mereka ini bisa memenuhi segala kehendak daripada Allah Bapa tersebut. Itu dibuatnya suatu covenant. Itu adalah the first covenant, perjanjian yang dasar dari semuanya. Tetapi itu ada yang rusak. Ada yang merusaknya. Ya. Katakanlah sama dengan yang terjadi dengan Rut. Ketika mereka berjanji Rut dengan suaminya, sungguh-sungguh pada saat itu. Tapi ada yang merusak. Apa? Maut. Memisahkan mereka berdua. Tetapi Rut tidak mau terpisah. Karena apa yang sudah terucap dari mulutnya. Ketika dia berkata, ya I do marry you. Ketika ia berkata, yes I do kepada anaknya Naomi. Berarti dia juga menikah dengan mertuanya. Mertuanya yang laki sudah meninggal, sekarang mertua yang perempuan. Dia tetap harus komitmen dan mengikutinya.
Jadi ketika dia berkata till death do us part, itu kepada seluruh keluarga, bukan hanya suaminya saja, semuanya. Dan terus terpaut. Nah, itu barulah mereka dapat berjalan. Sehingga mereka berdua kembali ke tanah Yehuda, mereka bisa berjalan. Saudara, segini kuatnya seperti inilah Cliff Klang hati kita ini kepada Tuhan, seperti Ruth kepada Naomi. Demikian juga kita harus melekat yang sedemikian rupa. Bahkan tadi saya katakan bukan hanya melekat tapi masuk terus. Nah itu covenant, nah itu komitmen. Tanpa komitmen kita tidak bisa berjalan dengan Roh Kudus. Betul? Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, but without commitment you cannot walk with Him. Tanpa komitmen daripada kita tidak akan bisa berjalan dengan Dia. Covenant dari Tuhan, perjanjian dari Tuhan sudah ada dan terus berjalan. Tapi komitmen kita ini yang terus naik turun kayak gelombangnya laut gitu, naik turun seperti itu. Kalau lagi enak smooth, naik, I commit with you Lord. Tapi kalau lagi down, surut lagi, kering lagi seperti itu. Ya. Tidak bisa dikatakan kita berjalan dengan Roh Kudus kalau komitmen kita up and down seperti itu. Namanya komitmen itu ya terus menerus. Bagi yang sudah menikah kan perlu komitmen yang terus menerus. Ya. Kalau tidak ada komitmen maka itu tidak akan terjadi suatu pernikahan. Tidak akan menjadi become one. Tidak ada komitmen tidak akan menjadi become one. Jadi saudara, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus memiliki komitmen tersebut. Sedangkan Tuhan sudah ada covenant-nya. Bahkan dia lanjutkan lagi begitu manusia jatuh dalam dosa, dia lanjutkan covenant-nya melalui seorang yang bernama Abram. Abram ketika dia masih bernama Abram, dari dunia, dari dosa, Tuhan Allah Bapa sudah membuat perjanjian. Dia waktu Abram masih di rumah keluarganya, ya, ayah ibunya, Allah Bapa itu sudah memberikan suatu janji. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Ya. Saudara sering membaca ini. Abraham dipanggil Tuhan di dalam Kejadian 12. Di situ Tuhan sudah memberikan suatu covenant. Di ayat yang kedua. Ayat pertama, berfirmanlah Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Abraham belum lahir baru, tapi dia sudah menerima covenant tersebut. Karena covenant dari Tuhan Allah Bapa itu tidak bisa dibatalkan, sah dan kekal selama-lamanya. Perjanjian Tuhan Allah Bapa itu kekal selama-lamanya, diturunkan terus. Tadi ingat waktu pertama kali supaya kamu beranak cucu dan memenuhi kepada Adam, ya, sebelum Adam diciptakan, sama kan dengan yang disampaikan kepada Abram, supaya kamu menjadi besar, ya, menjadi bangsa yang besar. Bahkan dikatakan bahwa menjadi namamu masyhur, kamu akan menjadi berkat dan aku akan memberkati. Sama, isinya sama dengan ketika ia berjanji covenant pertama sebelum ia menciptakan manusia. Nah itu gak bisa sudah yang omongan dengan kepada Adam semua itu, karena ada yang ini jadi masuk, menyerobot masuk. Kemudian diulang lagi kepada satu orang juga yang bernama Abram, covenant baru. Nah ini dibuat terus, bahkan dia masih belum. Kemudian kita lihat ini di ayat yang pasal yang ke-17.
Ketika kita masih dalam dosa, Tuhan sudah memberikan covenant itu kepada kita. Ketika kita masih dalam keadaan belum lahir baru, tadi Abram namanya, belum lahir baru, sudah menerima janji tersebut. Sekarang di pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman katanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi dari firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Ya. Sebelum Abram lahir baru, namanya masih Abram, sudah ada janji kamu akan jadi bangsa yang besar. Itu selang waktunya lama. Ini umur 99 tahun. Waktu tadi dipanggil, dia berumur berapa? 75. Berapa tahun? Hampir 25. Dari 75 ini 99. Berapa tahun? Baru Tuhan nyatakan lagi covenant baru, perjanjian baru. Ya. Bahwa aku mau mengadakan suatu perjanjian dengan kamu. Kamu yang namanya Abram diubah menjadi Abraham. Tapi janjinya, isinya tetap sama. Kamu menjadi bangsa yang besar. Dari keturunanmu. Ingat, keturunanmu. Satu. Bukan keturunanmu. Dari keturunanmu. Satu. Ya, ini seringkali diambil terus langsung, oh itu banyak. Jadi semuanya keturunan satu. Keturunanmu. Ya, ini penting. Ini dasar. Jadi tidak keturunanmu. Sebab ada turunan yang lain daripada Abraham. Tapi yang keturunanmu yang asli, nah itulah ada masuk di dalam covenantku, masuk di dalam perjanjianku. Ya. Dari keturunanmu akan lahir banyak bangsa, dan kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu covenantnya, perjanjiannya di-renew oleh Tuhan. Yang tadi pertama kali dipanggil dapat suatu janji. Pergilah, kemudian Abraham pergi kan, waktu dia dipanggil Tuhan gitu, dia keluar dengan pegang apa? Janji. Dia berjalan keluar, dia nggak pegang apa-apa. Disuruh kemana? Nggak tahu. Daerah mana Tuhan yang harus dijalani? Tidak diberitahu. Tapi waktu Abraham keluar dari zona amannya, zona nyamannya dari keluarganya, Abraham cuma pegang janji. Covenant. Abraham kemana? Nggak tahu. Zaman dulu nggak ada Google Map. Zaman dulu nggak ada Waze. Jadi dia nggak bisa jalan, bingung. Hanya lihat bintang, semuanya dituntun seperti itu. Tidak dikasih tahu kemana. Kalau saudara mau nggak sekarang? Nathan pergi ya ke sana. Kemana?
Pokoknya kamu jalan aja. Gak usah tahu kemana, kamu jalan aja. Mau gak kira-kira saudara kayak gitu? Mau gak Tim? Pergi kemana? Gak tahu, pokoknya kamu jalan dulu. Gak mau kan? Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus saja disuruh kayak gini gak mau. Dulu Abram belum lahir baru, mau loh dia. Hanya ketika dia pegang apa? Janji, covenant. Dia sudah apa? Berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara mau walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, pegang janji Tuhan itu. Amin. Jangan pegang yang lain. Mana buktinya? Mana buktinya? Waktu itu buktinya mana? Abraham sudah lanjut, usia 75 itu sudah lanjut. Dia gak punya keturunan, cuman berdua dengan istrinya. Dibilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Mana buktinya? Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, saudara pegang buktinya, saudara gak akan bisa berjalan dengan dia. Amin. Pegang apa? His word. Pegang janjinya. Pegang covenantnya, perjanjiannya. Abraham keluar. Dan Tuhan melihat, Allah Bapa melihat, dia tidak tahu apa-apa, tetap aja mau. Terus berapa puluh tahun itu belum terlaksana. Dan kemudian Tuhan datang dan dia make a renew the covenant. Dia perbarui covenantnya. Barulah setelah itu dia pegang covenant itu terus lagi. Dilihat lagi sampai kapan. Diulang lagi perjanjiannya. Sampai ia di dalam hatinya itu, ya barulah terjadi apa yang Tuhan mau. Ya. Sarah istrinya tertawa. Usia segini mau punya anak, tertawa. Gak percaya. Beda tertawanya Abram juga tertawa. Tapi Sarah tertawa ngenyek gitu loh. Kalau Abraham tertawa, betul gak sih? Oh ya, dia juga gitu. Tapi iman itu berbeda dengan ketidakpercayaan. Kalau Sarah tidak percaya, bagaimana mungkin bisa dengan usia segini bisa punya anak? Tapi Abraham walaupun sama isinya, apa ya bisa? Tapi iman yang keluar dari Abraham. Dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk terus berjalan. Dan kalau kita mau walk in fellowship with the habitual with the Holy Spirit, pegang janjinya. Sekalipun belum ada bukti, sekalipun belum terbukti, belum ada bukti, pegang janjinya. Saat ini firman Tuhan berkata bahwa aku datang segera. Itu janjinya Tuhan. Pegang itu saudara. Walaupun belum ada bukti. Walaupun Alkitab ini sudah tertulis berapa ribu tahun yang lalu. Tetap semua berkata mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Tapi pegang janji Tuhan itu. Amin. Terus pegang janjinya. Covenant itu pegang. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kekal. Perjanjiannya dikatakan. Perjanjianku dengan kau adalah perjanjian yang kekal. Ya, kekal. Kalau tadi Ruth janji kawinnya menikah, apa itu komitmen nikahnya sebatas till death do us part. Ketika suaminya meninggal, ya sudah dia tidak janji lagi sama suaminya, dia janji dengan mertuanya. Dan kalau nanti mertuanya meninggal, ya sudah till death do us part. Tetapi kalau kita, through death, we become one. Melalui kematian, kita justru menjadi satu dengan Yesus Kristus. Amin. Janji kita, komitmen kita kepada Tuhan, bukan till death do us part. Itu janjimu kalau kamu suami istri. Beberapa hari yang lalu ini ada yang merayakan anniversary, janji, ya. Nah itu seharusnya janji itu bukan hanya dirayakan, semuanya harus apa? Di-renew. Ada janji baru, komitmen baru. Ya. Kapan nanti harus ada perjanjian baru lagi, komitmen baru lagi. Di hadapan jemaat nanti kita doakan. Itu yang penting. Ada renew, ada suatu perjanjian. Tuhan Allah Bapa merenew janjinya. Dia mengulang lagi janji itu kepada Abraham. Karena orang itu manusia, kita ini bisa lupa dengan janji tersebut. Ambil kesempatan ketika kamu anniversary, kamu renew itu komitmenmu itu dengan pasangan.
Dan ambil kesempatan setiap kali ada ibadah. Renew komitmenmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ulang lagi janjinya. Apa komitmen kita kepada Tuhan? Kalau kepada sesama suami istri, till death do us part. Sampai maut memisahkan kita, ya kan? Tapi kalau janji kita kepada Tuhan, justru melalui kematianlah aku akan menjadi satu bersamamu Tuhan. Jadi kita tidak takut dengan kematian. Ini harus setiap hari kita renew. Harus setiap hari komitmen kita ini kepada Tuhan harus kita ulang lagi. Ulang lagi, perbarui lagi. Kalau dia selalu mengulang, kenapa kita tidak mau mengulangnya? Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tapi ini belum akhir zaman, saudara berkata, mana Tuhan kok belum datang? Mana bagaimana? Dia tetap setia, saudara. Amin. Coba ayat yang ini aja. Kita buka ayat yang terakhir. Kita buka di dalam 2 Timotius. Ini nanti akan saya lanjutkan pada kebaktian berikutnya, perget berikutnya, ya. Karena masih panjang. 2 Timotius 2 Oke, mulai dari ayat yang ke-8 deh. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini perjanjiannya Tuhan dengan kita. Kita bisa menyangkal Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ketika kita tidak setia pun, Dia tetap setia. Seringkali kita tidak setia. Di dalam perjalanan kita mengiring Yesus, di dalam perjalanan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, seringkali kita tidak setia, tidak ada komitmen. Komitmen ada, tapi tidak dipenuhi, itu sama aja nggak ada, ya kan? Kita janji, aku berjanji Tuhan, aku janji Tuhan, aku akan melayanimu, aku janji Tuhan, aku akan baca firman-Mu sehari 5 pasal, tapi kemudian nggak jadi juga. Aku berjanji Tuhan, aku akan datang ke menara doa untuk berdoa di sesi doa, tapi nggak datang juga. Aku berjanji Tuhan, banyak janjinya kita, tapi jarang kita penuhi. Komitmen kita banyak, komit di sana, komit sana, semua banyak komitmennya, tapi tidak ada yang terlaksana. Coba saudara, ambil waktu, kita mau renew komitmen kita dengan Tuhan. Ya. Apa yang selama ini Tuhan sudah janjikan kepada kita, itu tetap loh kekal. Dan selama-lamanya kekal. Nah, kalau Tuhan janji nggak bohong. Kalau tadi saya katakan ayat yang terakhir, ternyata ini ayatnya ada lagi. Ya, ini bukan dari saya, dapatnya dari Roh Kudus. Jadi saudara jangan marah ya. Kita buka dalam sebentar. Yeremia 31. Yeremia 31.
Apa itu tulisannya? Perjanjian baru. Ya. Ayat 1. Nah, justru perjanjian baru itu sudah ada di perjanjian lama. Itu nanti akan saya jelaskan nanti. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menambahkan dirinya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan kasih suatu perjanjian baru lagi. Tapi tetap sama janjinya, isinya semua sama. Saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama. Tapi Tuhan mengulang lagi. Janjinya Tuhan kepada Abram dan lalu janjinya Tuhan kepada Abraham, isinya sama. Diulang lagi. Karena Tuhan tahu, karena manusia ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Memorinya itu sudah gak bisa benar. Ya, image-nya itu sudah dihancurkan oleh iblis. Makanya perlu diulang. Firman Tuhan ini terus diulang terus. Pengajaran tentang Tuhan itu diulang terus. Karena kita ini sudah hancur image-nya. Dihancurkan oleh musuh. Maka Tuhan itu terus mau ngulang. Supaya apa? Kita ini ingat. Makanya kalau Tuhan itu mengajar kepada kita, selalu dia mengajar dengan terus ulang. Ada kitab ulangan, diulang terus. Tapi kita ini kadang-kadang bosan Tuhan. Firman-Nya itu lagi, bosan Tuhan. Kenapa kok setiap kali kena firman Tuhan, kena ini lagi, kena tentang sombong lagi. Kok bicaranya itu terus, bosan. Itu berarti kamu masih ada sombong. Yang perlu diulang supaya dikeluarkan kesombongan itu kan keluar. Dengerin di sini hamba Tuhan ini bicaranya sombong, di sana sombong juga, di sini kenapa kok firmannya gini? Itu berarti masih ada kesombongan dalammu yang harus dikocok supaya keluar. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu terus, jangan komplain. Berarti itu untuk mengajar kita. Amin. Pengajaran daripada Tuhan itu terus diulang. Semuanya sama isinya. Tuhan Allah Bapa mengasihi semua ciptaannya. Kasihnya itu kekal. Isinya itu sama. Makanya ketika kalau kita mau berjalan bersama dengan Dia, pegang janjinya Tuhan. Dan jangan hanya pegang janji Tuhan, Tuhan juga mau pegang janjimu apa? Kalau kita namanya berjalan kan ada gandengan tangan, ya kan? Kalau saudara mau gandeng tangan Tuhan, Tuhan juga mau pegang janjimu. Tadi waktu Tuhan menyampaikan kepada Abraham, ini dari pihakku, Tuhan sampaikan. Sekarang dari pihakmu. Nah, namanya suatu perjanjian itu ada dua pihak. Kalau Tuhan sudah menyampaikan dari Tuhan, ini ya akan aku kerjakan, aku lakukan. 1, 2, 3 banyak. Nah, dari kamu apa? Yaitu peganglah setiap ketetapan-ketetapanku. Jadi kalau kita hanya pegang janji Tuhan saja, pokoknya aku pegang janji Tuhan saja, pokoknya aku pegang janji Tuhan. Tapi Tuhan gak bisa pegang komitmenmu. Tuhan tidak bisa pegang itu mulutmu. Tuhan tidak bisa pegang itu janjimu. Gak akan bisa. Perjalanan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu dua belah pihak. Amin. Jadi kita pegang janji Tuhan, kita juga harus dipegang oleh Tuhan. Ambil kesempatan hari ini, each person, setiap pribadi, saudara bangkit berdiri, saudara renew komitmen saudara kepada Tuhan. Perbarui janjimu. Ingat ketika engkau pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biar semua dulu tanpa musik. Ambil kesempatan setiap pribadi semua. Baik saudara yang di rumah juga, engkau bisa mengambil momen ini untuk memperbarui komitmenmu kepada Tuhan. Memperbarui seperti Tuhan yang terus perbarui janjinya kepadamu.
Dia berjanji, aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janjinya Tuhan. Dan dia berjanji bahwa dia akan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dan kasih setianya itu akan diteruskan. Terus, itu janji Tuhan. Hari ini pribadimu dengan Tuhan setiap masing-masing. Perbarui komitmenmu dengannya. Kumakaramasyenna karalamasyeta. Oh, ramasyenna karalamasyeta. Kina karalamasyeta karalamasyeta. Apa yang belum pernah bisa kamu lakukan, yang dulu pernah kau janjikan kepada Tuhan, perbarui janjimu itu. Karapasyeta kara, mari Roh Kudus engkau tolong setiap kami yang hadir. Jamah setiap kami supaya kami dapat memperbarui komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Karapasyeta kara lapasyeta kara lapasyeta kara. Innana lamasyenna kara lalamasyenna kara la. Kinnalala masyena karalala malayana karala masyeta kara. Pokara masyeta karala masyeta karala balayana karala balayana. Kinna karala balayana balayana masyeta karala. Kinna karala masyena karala masyekena. Kora masyena karala masyena karala. Dengarkan Tuhan setiap komitmen kami Tuhan. Setiap daripada kami yang berkomitmen kepadamu Tuhan. Bukan sampai maut memisahkan kami Tuhan, tapi justru lewat mautlah, lewat kematian itu kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut dengan kematian Tuhan, karena justru lewat kematian itu kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kinarala masyana karala masyana karaya. Oh ramasyata karala balayana karaya. Kinarala masyana karala malayana karaya. Apa yang pernah kau janjikan kepada Tuhan ketika engkau pertama kali menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau berjanji kau memberikan segalanya kepadanya. Kau berjanji memberikan hidupmu kepadanya. Renew itu, perbarui itu. Perbarui. Bukan dengan hidupku saja Tuhan aku serahkan kepadamu. Perbarui bukan dengan hidupku aku serahkan kepadamu. Tetapi roh, jiwa dan tubuhku Tuhan aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Kemakaramasyenna karalala balayana karalala balayana karaya bas. Innalala malayana karala masyena karala la 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 la. Kinna karala la la balayana karala la balayana karala la 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 balayana karala la balayana karaya. Hora masyena karala la 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 la. Kinna karala la perbarui kami ya Roh Kudus. Perbarui setiap komitmen kami ya Roh Kudus. Kinna karala masyena karala masyena.